Alright, hi, good afternoon, everyone. Welcome to my class again. This is for online classes, and today is the 12th. Pertemuan ke-12 ya. And this is the 12th video that I will upload on CRCAD, and also these materials will be uploaded on will be uploaded on Classroom 2 gitu. Jadi materi ini adalah materi bahasa Inggris ke-1 dan pertemuan ke-12, dan materi ini akan saya upload di Classroom juga gitu. Jadi Anda bisa download materi ini, Anda bisa pelajari, Anda bisa perhatikan baik-baik. When you watch this video, you can also see the PowerPoint that I have uploaded on Classroom. Jadi saat Anda lihat penjelasan video penjelasan saya ini tentang materi PowerPoint yang saya beri, Anda bisa lihat gitu ya. Jadi sambil lihat PowerPoint-nya, Anda juga bisa lihat videonya begitu. Ya. So sorry, ada teman saya. Okay, so materi kali ini about asking direction or giving direction. Jadi bagaimana kita memberikan direction, itu arah. So what is it? This one. 12 meeting about giving direction. After watch this video and after learn these materials, I hope you understand. I hope you understand and you can apply these materials in real life. Jadi harapannya setelah melihat video ini, setelah memperhatikan penjelasan dari saya dan juga mempelajari materinya, Anda bisa paham dan juga bisa mengaplikasikan menggunakan materi ini untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Ketika Anda misal pergi ke luar negeri, misal Anda ketemu sama native speaker, sama orang bule, misal Anda liburan di Indonesia aja deh, di mana gitu yang banyak orang asingnya, misal Anda ketemu orang asing tersebut tanya dan lain sebagainya, Anda bisa untuk menjawab pertanyaan dari penanya tersebut gitu. Atau misalnya Anda ke luar negeri gitu, Anda mau tanya arah dan lain sebagainya, Anda bisa mengaplikasikan materi ini begitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, semoga Anda bisa paham dengan penjelasan dari saya nanti. Oke, kita langsung aja ke materinya. Anda bisa lihat, Anda bisa perhatikan baik-baik untuk materi kali ini. Ya. Ini ya, asking for and giving direction. Jadi ini kesimpulannya nih, bukan kesimpulannya, ini garis besarnya. Sebelum kita giving direction, sebelum kita, misal kita yang mau bertanya direction, bertanya arah. Direction itu kan penunjuk jalan ya, kayak arah gitu ya. Mau kemana? Ini di mana sih arahnya? Apakah lurus, apakah belok kanan, belok kiri, dan lain sebagainya. Misal Anda mau menanyakan arah, menanyakan jalan ini, jalan itu, gitu, Anda bisa menggunakan ekspresi ini, gitu. You can use this expression to asking direction. Contoh, contohnya di sini misal asking for direction, how do I get to library? Bagaimana saya bisa pergi ke perpustakaan gitu. How do I get to library? How do I get to for example to the bank near here?
how do I get to the post office, for example, like that. Anda bisa pakai ini untuk asking direction. And then is there a pet shop near here? Apakah ada pet shop di sekitar sini? Nah, misalnya yes, you can go there, you can go straight dan bla bla bla. Where is the nearest post office? Di mana post office terdekat? Gitu. Atau bisa juga pakai do you know where the shopping center? Atau what's the best way to get the amusement park from here? Could you help me please? I'm looking for the bank. Bisa juga pakai ini. Could you help me please? I'm looking for the bank. Atau can you tell me the way, the letter hotel? Dapatkah kamu berikan saya petunjuk gitu ya? Dapatkah kamu menunjukkan saya jalan ke hotel Letter Hotel? This is the expression that you can use for asking direction. Ini adalah ekspresi atau ungkapan atau kalimat-kalimat yang bisa Anda gunakan jika Anda mau asking for direction, bertanya arah, bertanya jalan gitu ya ke orang lain. And then if you want to giving direction, jika Anda mau memberikan, misal ada seseorang yang tanya ke Anda menjawab, Anda giving, memberikan petunjuk arah, petunjuk jalan, Anda bisa pakai banyak sekali sih sebenarnya, tapi ini contoh saja. Go straight at the traffic light, contohnya gitu. Atau go ahead at the traffic light, jalan lurus ke traffic light ini. Traffic light itu lampu lalu lintas. Continue straight ahead for about a mile. Terus jalan lurus aja kira-kira 1 mile. Keep going straight ahead, you will see it on the right. Lanjut aja, lurus aja, jalan lurus, kamu akan lihat tempat yang kamu tuju di sebelah kanan. Atau turn left past the phone shop, belok kiri setelah toko handphone. Atau turn left or turn right at the second turning, belok kiri atau kanan setelah belokan kedua gitu kan. Misal ada belokan pertama, belokan kedua, nah di belokan kedua itu Anda belok kiri atau belok kanan. Second turning itu belokan. Take a right or take a left at the junction, belok kiri di perempatan, belok kanan di perempatan. And then cross the taxi rank and you are there, seberangi taksi gitu, atau ada ini taksi ya, and Anda akan sampai gitu. Ini adalah contoh direction, giving direction. Sebenarnya banyak sekali. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya, apa saja. And before asking for direction, sebelum Anda menanyakan arah, starting to conversation kindly is very good way. So when we are start talking, we can use the following form. Jadi sebelum Anda menanyakan arah, we can use, Anda bisa gunakan expression ini. Excuse me, bukan accuse me ya, tapi excuse me, bukan accuse me. Kebanyakan salah tuh accuse me, padahal salah. Harusnya excuse me sir, excuse me madam, atau I'm new here. Bisa pakai can you tell me the way to the bank, the nearest bank, contohnya gitu. Kalau digabungkan ya, nanti ada contoh percakapannya. I'm lost, saya nyasar. Kalau nyasar itu bahasa Inggrisnya lost. I'm lost. Lost itu hilang kan, nyasar. I'm lost. Can you tell me how to get to the police office? I'm sorry. Atau I'm sorry to interrupt you, but can you tell me how to get to blah blah blah. Bisa juga excuse me, could you help me please?
I'm looking for pet shop, contohnya gitu. I'm looking for supermarket, contohnya gitu. I'm sorry, ada juga I'm sorry, can you tell me, atau apa lagi tadi ya, how do I get to the bank, contohnya gitu. Atau sorry, I'm not from around here, saya nggak berasal dari sekitar sini gitu. Excuse me madam, I seem to be lost, saya kelihatannya nyasar nih gitu. Permisi gitu, saya kelihatannya nyasar nih, gimana ya, bisakah anda memberitahu saya jalan untuk ke sini gitu. Atau bisa juga hello sir atau hello madam, itu juga bisa. Oke, jadi sebelum asking for direction Anda greeting dulu. Nah, ini masuknya ke greeting gitu ya. Oke, next. Nah, asking for direction tadi ya, ini kan hanya sebagian aja. Anda juga bisa pakai ini. Sometimes we or someone need to find a place and we need to ask someone else for help. When we are asking for direction to someone, we use some phrases. Nah, ini adalah frase atau expression to ask direction. Can you give me direction to the nearest hospital? Contohnya gitu. Dapatkah kamu memberi saya arah atau petunjuk untuk ke rumah sakit terdekat? Are we on the right road for London? Apakah kita di jalan yang benar untuk ke London? Atau how do you get to the bus stop? Bagaimana kamu bisa ke bus stop? Arahnya gitu ya. Where is the carnival? Atau where can I find? Blah blah blah. How do I get to? Ini udah sama ya. Can you tell me how can I get to? Sama how can I get to atau how do I get to. What the best way to get to the amusement park from here? Atau what's the quickest way, jalan tercepat untuk pergi ke airport dari sini. Misal buru-buru nih, wah waktunya boarding itu sebentar lagi nih bla bla, kita lewat jalan-jalan tikus. What the easiest way to get to the nearest drugstore from here? Jalan termudah menghindari macet mungkin, atau dan lain sebagainya. Could you tell me where the nearest grocery store here? Could you tell me? Atau can you tell me? Lebih sopannya sih pakainya could you tell me. Gitu. Kalau misal Anda ketemu orang, Anda mau tanya jalan di orang yang menurut Anda itu lebih tua daripada Anda bisa pakai could you tell me bla bla bla. Nah, answering the questions. If we don't know the answer, kalau nggak tahu arahnya di mana, Anda bisa jawab. Anda bisa pakai I'm sorry, I don't know the direction. I don't know the nearest post office, misal gitu. Atau I'm stranger here myself. Saya juga asing di sini, gitu. Saya juga pendatang di sini. Bisa juga. Nah, ini adalah salah satu gambar petunjuk untuk giving direction. Kalau belok kiri, bahasa Inggrisnya turn left. Kalau belok kanan, bahasa Inggrisnya turn right. Kalau go past itu lewati, across itu seberangin, at the corner itu di pojokan, nah, sini ya di ujung, di pojok ini. Opposite itu di seberang. Between itu di tengah-tengah gedung. Misal the post office is the grocery store between flower shop and also the drugstore, contohnya gitu. Next to itu setelah, atau bisa jadi beside, tapi lebih tepatnya kalau direction itu next to. The bank, the nearest bank is next to the misal drugstore, misal seperti itu. Ini sedikit aja about giving direction.
Ini yang umum aja, turn left, turn right, dan next, giving direction to say go straight. Nah, ini adalah istilah-istilah yang bisa dipakai kalau Anda ingin mengungkapkan atau mengucapkan go straight. Go straight itu jalan terus. Nah, selain go straight, ada banyak sekali yang bisa Anda gunakan, yaitu go straight itu sendiri atau go along the road, ikuti jalan, mengikuti jalan ini, go down there, atau go down or walk down the street, atau go up atau walk up the street, go straight along this road, atau go past the bus stop, atau go toward the church, atau go ahead. Nah, biasanya yang sering sih go straight ahead, keep going for another station, tetap aja jalan ke stasiun yang lain gitu. Keep going down the street, tetap aja jalan lurus aja di jalan ini gitu. Keep going for another shop 100 meters, tetap aja jalan untuk ke toko yang lain kira-kira 100 meter contohnya gitu. Keep going straight ahead, you will see it on the right. Terus aja jalan lurus gitu. Nah, tempat yang kamu tuju ada di sebelah kanan. Artinya seperti itu. Atau keep on the straight road, atau keep walking ahead, atau take this road. Nah, ini adalah expression pengganti dari go straight gitu. Anda bisa pilih nih pakai yang mana. And then to say turn, ini banyak sekali. Kalau misal di video ini nggak terlalu kelihatan, nanti Anda bisa lihat di PowerPoint-nya ya. Turn itu belok, bisa turn right, turn left, belok kanan, belok kiri, atau turn left past the bank. Nah, jadi Anda melewati bank dulu, baru belok ke kiri. Turn back itu putar balik. Turn left after the bridge, belok kiri setelah jembatan. Bridge itu jembatan. Turn right at the second turning. Jadi di belokan kedua Anda belok kanan. Turn right from the first alley. Turn left on the Daniel Street, belok kiri di jalan untuk ke Daniel Street. Turn left at the end of the corridor. Turn right, left at the traffic light roundabout. Nah, ini Anda bisa belajar banyak sekali ya. When you see a school on your right hand side, turn left into European Street. Jika kamu melihat sekolah ada di sebelah kananmu, nah Anda belok kiri ke jalan European Street. Terus mana lagi ya yang penting ya? Nih ya, after you pass the restaurant on your left, take a right at the next crossroad. Setelah kamu melewati restoran yang ada di sebelah kirimu, nah artinya seperti itu ya. Setelah kamu melewati restoran yang ada di sebelah kirimu, Anda ambil take a right at the next crossroad. Di crossroad persimpangan jalan, Anda ambil kanan jalan. Nah, ini adalah expression untuk mengganti turn, bukan mengganti turn ya. Selain turn, kita bisa pakai expression di sini. Nah, ada juga istilah T-junction. T-junction itu pertigaan. Nah, pertigaan, ada perempatan, ada pertigaan ya. T-junction, pertigaan yang bentuknya T gini. Jadi lurus, belok kanan, belok kiri. Nah, itu ya, T-junction. Bentuknya T, lurus, ada belok kanan, belok kiri. Ada juga Y-junction yang bentuknya Y. Kalau Anda lihat di jalan-jalan, bentuknya Y gini, depan buntu gitu ya, depan buntu. Nah, ada di sini jalan mau belok sebelah sini atau belok sebelah gini. Tapi beloknya bukan yang kayak huruf T gini. Beloknya itu kayak serong. Nah, itu Y-junction. Ada juga istilah seperti itu, Y-junction. Pertigaan yang bentuknya kayak huruf Y gitu. Next, giving direction to say cross. Cross itu tadi ya, ini ya.
nih, seberang, menyeberang. Nah, ini kalau Anda nggak kelihatan karena tulisannya kecil-kecil sekali, kalau nggak kelihatan nanti bisa Anda baca ininya ya, slide-nya, PowerPoint-nya. Oke. Cross the pub, past the school, you will cross some traffic light. Anda akan seberangi atau melewati beberapa lampu lalu lintas. Go over the bridge, seberangi atau lewati jembatan itu. And then expression to giving location, lokasinya. Kalau tadi kan di directionnya, petunjuknya, arahnya, mau apakah belok kanan, apakah belok kiri, apakah lurus, dan lain sebagainya, itu direction. Kalau location itu lokasi tempat yang dituju. Misal it is bla bla bla, it is on the left side, it is on the left. Misal it is on the left, bisa juga it is on the right, it is on right side, contohnya gitu. Opposite the bank, berarti opposite itu seberang ya tadi ya. Nih, seberang. Misal lokasinya it is opposite the bank, berarti di seberang bang. Across the road, di seberang jalan. Near my office, next to mall, berarti setelah mall, di sebelah mall. Behind the hospital, berarti di belakang hospital ya. Between the our office and the supermarket, antara kantor kita dan juga supermarket. Atau on the right, in between the pet shop and the grocery store, di sebelah kanan antara pet shop dan grocery store. At the end of Paris Street, di pojokan, di pojok jalan Paris gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh giving location. Tidak ada bisa pelajari. Next, ini adalah contoh conversation about asking and giving direction. This conversation between Emily and Bill. Ya, ini contoh yang saya contohkan ya. Anda lihat, Anda dengarkan, Anda perhatikan how the pronunciation and also how the intonation when I read this conversation. Karena kebanyakan itu intonasi dalam membaca conversation itu gak pakai intonasi, datar gitu, kebanyakan seperti itu. Oke, kita lihat this conversation between Emily and Bill. Emily, excuse me, I'm afraid I can't find a petrol station. Do you know where one is? Do you know where one is? There's one near here. And then how do I get there? At the bus stop, take the first right and go straight on. It's opposite the shopping mall. Thank you so much. Gitu. Excuse me, I'm afraid I can't find a petrol station. Do you know where one is? There's one near here. How do I get there? At the bus stop, take the first right and go straight on. It's opposite the shopping mall. Thank you so much. Itu cara membacanya, harus ada intonasi di dalamnya. Jadi kayak Anda bercerita gitu loh. Anda bercerita ya, ada expression di dalamnya. Begitu. So, ini adalah asking and giving direction in English. Ini banyak sekali expression yang bisa Anda pelajari. Ya, Anda bisa pelajari di sini. Turn left, bagaimana mengucapkan turn itu, selain turn itu bisa go right and then go left. When you get to Paris Street, take your next right. Selain turn bisa pakai take. Tadi junction itu ada T junction dan Y junction. Pertigaan yang bentuknya T dan juga pertigaan yang bentuknya Y.
Jadi beloknya itu bukan belok tapi belok kayak serong gitu, itu Y junction. Oke, saya rasa itu saja untuk materi hari ini. Thank you yang sudah memperhatikan, melihat video ini, dan sudah mempelajari video ini, materi ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan bisa you keep a note, you can take a note, and you can ask when we are in live streaming. Ketika kita ketemu online ya, entah nanti pakainya Zoom atau pakai aplikasi yang lain. Oke, saya rasa itu saja. Thank you and see you on the next video. Goodbye.